Makanya di zaman sekarang kita mesti lebih hati-hati, mesti lebih waspada. Hati-hati saudara, hati-hati. Pantas kalau Allah ingetin dari jauh-jauh hari, wa kunu ma'as-sadiqin. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang shadiq, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang jujur. Saudara, kalau kita dekat ulama yang shadiqin, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, insya Allah kita semua akan selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang kepada umat manusia, yaitu aku punya umat di kemudian hari, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh kebohongan. Di mana-mana yang ada adalah kebohongan, di mana-mana yang ada adalah kedustaan, sehingga kejujuran dan amanat menjadi begitu sangat langka, saudara. Di tahun-tahun itu kata Nabi, cirinya saudara kalau kita mau tahu, yaitu yukadzabu fihas shadiq, orang yang jujur didustakan, saudara. Sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib, sementara pendusta dipercaya, saudara. Jadi Nabi bilang nanti akan datang di tengah aku punya umat satu zaman yang penuh dusta, yang penuh kebohongan, yang penuh tipuan, di mana orang-orang yang jujur didustakan, sementara para pendusta dipercaya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di situ kata Nabi alaihi salatu wassalam. Saudara, di situ juga dikatakan wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang punya amanat, megang amanat, saudara, dikhianati, enggak dikasih kepercayaan. Sementara sebaliknya, saudara, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi udah kasih kabar 15 abad yang lalu, saudara, akan datang satu zaman di tengah aku punya umat, orang yang jujur didustakan, orang yang berdusta justru dipercaya, saudara, orang yang amanat enggak dikasih kepercayaan, para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begitu kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah, maka para ruwaibidah akan berkicau di sana sini, saudara. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, ar-rajulu tafi' fi amril ammah. Di dalam keterangan yang lain yang dimaksud ar-ruwaibidah adalah, saudara, yaitu yatakallamu safih fi ma la ya'lam. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang yang sudah mulai berani kurang ajar bicara pada hal yang dia tidak tahu menahu, saudara. Enggak ngerti agama, sok bicara agama. Enggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Enggak ngerti hadis, sok bicara hadis. Enggak ngerti hukum, sok bicara hukum. Saya tanya sekarang, yang model begini banyak tidak? Banyak tidak? Yang enggak ngerti halal dan haram seenaknya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, saudara. Orang bodoh enggak ngerti agama, sok menuding-nuding ulama, sok menyala-nyalakan ulama, sok lebih pintar dari ulama. Banyak tidak? Banyak tidak? Berarti yang dikabarkan Nabi, saudara, salah atau benar? Salah atau benar? Sallu ala nabi.
Lalu yang disampaikan oleh Nabi benar, tolong garis bawahi, jangan ada yang mengatakan oh ramalan Nabi benar. Saudara, Nabi bukan tukang ramal. Jangan pernah mengatakan itu ramalan Nabi. Nabi bukan tukang ramal, saudara. Oh analisa Nabi benar. Ini bukan analisa. Analisa itu bisa benar bisa salah, saudara. Ramalan bisa benar bisa salah, analisa bisa benar bisa salah, tapi ucapan Nabi tidak pernah salah, saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tapi yang beliau ucapkan betul-betul merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau beliau memberitakan kepada kita nanti di zaman akan datang akan ada begini, akan ada begitu, akan terjadi ini, akan terjadi itu, ini bukan ramalan, ini bukan analisa, tapi ini merupakan khabarun nabawiyun, ini merupakan berita kenabian, dan ini merupakan dalailun nubuwah, sebagai tanda-tanda kenabian yang betul-betul beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya apa yang dikatakan Nabi nggak pernah salah, saudara. Kalau ramalan bisa benar bisa, analisa bisa benar bisa, tapi sabda Nabi, saudara, apa bisa salah? Enggak. Sabda Nabi pasti benar. Makanya jangan suka bilang oh ini ramalan Nabi, enggak betul. Jangan salah memilih kata, saudara. Nabi bukan tukang ramal, bukan analis, saudara, akan tetapi beliau adalah utusan Allah yang setiap ucapannya pasti benar, apalagi berita-berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sekarang sudah kita lihat, saya mau tanya sekarang, saudara, zamannya banyak orang jujur, saudara, tapi dicaci maki, betul? Betul? Orang jujur dimusuhi, betul? Orang yang amanat nggak dipercaya, betul? Tapi penipu justru dipercaya, betul? Penipu justru diangkat jadi pejabat, betul? Penipu justru dikasih amanat, betul? Jadi kalau begitu yang disampaikan Nabi, saudara, salah atau betul? Salah atau betul? Sallu ala Nabi. Makanya di zaman sekarang kita mesti lebih hati-hati, mesti lebih waspada. Hati-hati, saudara, hati-hati. Pantas kalau Allah ingetin dari jauh-jauh hari, wa kunu ma'as-sadiqin. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang shadiq, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang jujur. Saudara, kalau kita dekat ulama yang shadiqin, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, insya Allah kita semua akan selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau barusan sudah kita ingatkan kunci kita untuk bahagia dari dunia akhirat, satu, jangan lupa kita bertakwa kepada Allah. Dua, jangan jauh dari ulama yang shadiqin. Begitu saya menanya semua, siap bertakwa? Siap bertakwa? Siap dekat ulama yang shadiqin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Kunci yang ketiga, saudara, perkuatlah persaudaraan di antara kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan baik-baik, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama adatun min adawatil hasad. Ini dalam bahasa Arab, innama itu digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau inna artinya sesungguhnya, kalau innama artinya sesungguhnya, hanya dibatasi, saudara. Jadi kalau dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, karena
menggunakan kata innama, maka menjadi isyarat buat kita semua bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu hanya yang mau bersaudara di antara mereka, saudara. Jadi jangan dulu ngaku kita sebagai orang mukmin kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Muslim dengan muslim harus bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim, saudara, harus betul-betul mereka menumbuh suburkan persaudaraan di antara mereka. Malu, jangan ngaku seorang mukmin kalau nggak mau bersaudara sesama mukmin yang lainnya, saudara. Ini syarat innamal mu'minuna ikhwah. Kata innama mengisyaratkan kepada kita bahwa orang beriman itu hanya mereka yang mau bersaudara, saudara. Jadi kalau mereka yang tidak mau bersaudara sesama umat Islam, saudara, kita pertanyakan imannya, kita pertanyakan kemukminannya, kita pertanyakan kembali apa betul yang bersangkutan sebagai mukmin sejati, saudara. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir. Yang kedua, al-mu'minun. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Artinya persaudaraan di antara kita diikat dengan iman, saudara. Persaudaraan di antara kita diikat dengan iman, saudara. Bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan kesukuan, bukan diikat dengan bahasa, bukan diikat dengan wilayah teritorial, bukan diikat dengan negeri, bukan diikat dengan budaya, tapi persaudaraan kita diikat dengan siapapun kita, saudara. Apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, bagaimanapun bahasa dan budaya kita, dari negeri manapun kita berasal, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua adalah bersaudara dan kita semua sama di dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Betul? 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 Jadi nggak ada tuh ini Islam Arab, ini Islam Cina, ini Islam India, ini Islam Melayu. Nggak ada, saudara. Islam hanyalah Islam. Nggak ada Islam kanan, Islam kiri, saudara. Islam hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama. Jadi nggak perlu, nggak boleh kita dipecah belah hanya karena suku, budaya, wilayah, teritorial. Nggak boleh, saudara. Apapun suku bangsa kita, mau Arab, mau Cina, mau Jawa, mau Madura, mau Banjar, mau Dayak, mau Melayu, mau Ambon, mau Aceh, mau Padang, mau Irian, apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, mau hitam, mau coklat, mau sawo